Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wa jitinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Dia kan kemana kamari teh? Sok dibaca heula atuh nazomna. 1 2 3. Ya. Ya sok. Ya sok atuh 1 2 3. Qauluhu wa alihi wa sahbihi, itu ya. Al-muradu bil ali. Nah, jadi kalau diterjemahkan dulu secara bebas, perkataan beliau yaitu nazim wa alihi wa sahbihi, dan keluarganya dan para sahabatnya. Itu terjemah. Kalau makna itu yang dimaksud apa? Nah, al-muradu bil alihuna, yang dimaksud dengan al-aluhuna di sini jami'ul mu'minin, adalah seluruh orang mukmin. Jadi tatkala dikatakan wa ala alihi wa sahbihi, itu yang dimaksud adalah dan kepada seluruh orang mukmin. Jadi sholawat dan salam semoga tetap kepada seluruh orang mukmin. Nah itu kalau kita sudah paham maknanya, bagusnya itu dihadirkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali. Nah waktu ali itu dihadirkan di dalam hati itu seluruh orang mukmin. Wa minhum al-anbiya'u wa umamuhum. Dan termasuk dari orang mukmin itu para nabi dan umat mereka.
Jadi ini mendoakan kepada seluruh nabi dan yang mengikuti mereka. Jadi tidak terbatas hanya kepada mukminin pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi secara istilah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sah disebut mukmin. Dan orang-orang yang mengikuti para nabi terdahulu itu pun sah disebut muslim atau mukmin ya, sah disebut mukmin. Berarti itu umum. Pokoknya kepada semua lah yang ikut perintah Allah begitu. Dan perintah Allah itu sebetulnya secara ijmali ya cuman dua saja itu. Satu, meyakini tauhidnya Allah. Dua, mengikuti utusannya. Itu sebetulnya secara ijmali itu. Dari dulu, dari zaman Nabi Adam ya, percaya atau mengetahui tauhidnya Allah dan mengikuti utusannya Allah, itu secara umum. Nah, nanti utusannya Allah ini membawa perkara-perkara secara rinci, begitu. Nah, kemudian wabisohbihi, dan yang dimaksud dengan sohbihi alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam ba'dar risalati mu'minina. Dan yang dimaksud dengan sohbihi di sini adalah orang-orang yang berkumpul beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kerasulan, hal keadaan yang mana hal keadaan mereka itu mukminin, dalam keadaan mukmin, hala kaunihim mukminin. Jadi orang yang berkumpul beserta Rasulullah kalau tidak dalam keadaan iman kepada Rasulullah tidak bisa disebut sahabat. Walau qoblal amri bidda'wati, meskipun sebelum adanya perintah untuk dakwah. Nah, dalam keadaan ini siapa itu? Waraqah bin Naufal. Itu bisa disebut sahabat. Ya, karena Rasulullah ini sudah menjadi nabi tapi belum disuruh untuk berdakwah. Nah, berarti atas qaul ini Waraqah bin Naufal bisa disebut sebagai sahabat. Fi hali hayatihi, dalam keadaan hidupnya Rasulullah fil ardi, di muka bumi. Nah, walau fi zulmatin, meskipun di dalam kegelapan. Nabi enggak ngelihat sama orang ini nggak ngelihat sama Rasul, tapi berkumpul dalam satu tanah begitu, dalam satu, bukan ruangan ya dalam satu batas tertentu yang bisa dikatakan itu berkumpul. Kalau di GBK itu kan kita satu stadion, kita nonton Taylor Swift kita nonton konser Taylor Swift, itu nggak tahu sama kita. Nah, kita juga nggak tahu, cuman kita ngelihat itu dari jauh. Itu sudah bisa dikatakan berkumpul. Tapi kalau kita nontonnya di rumah, itu nggak bisa dikatakan berkumpul. Nah, nanti kalau misalkan pas ini belum pernah tahu Taylor Swift itu siapa, pas kita masuk ke stadion, pas mati lampu, si itu nggak ngelihat kita ngelihat ya, itu sudah ijtama'u, itu sudah berkumpul itu. Nah, itu kalau yang dilihat, kalau yang di situnya Rasulullah. Nah, ini sudah bisa dikatakan satu tempat begitu. Ijtama'u, berkumpul meskipun dalam keadaan gelap. Dan itu bisa dikatakan sahabat. Au kanu amiyan, atau keadaan mereka itu dalam keadaan buta. Wa in lam yash'uru bih, meskipun mereka itu tidak sadar akan keberadaan Rasulullah. Ini ada orang buta iman sama Rasulullah lewat, nggak tahu dia ada Rasulullah lewat. Ini tetap sahabat. Au kanu ghairu mumayyizin, atau mereka belum mumayyiz. Ada sahabat melahirkan, nah, itu dibawa ke Rasulullah. Besoknya Rasulullah wafat. Itu sahabat yang bayi itu. Ya, bayi itu sahabat itu.
Makanya nanti ada sahabat paling muda ada. Siapa namanya saya lupa. Itu paling akhir. Jadi melahirkan terus ditahnik sama Rasulullah itu dikasih kurma. Ya asal diperlihatkan. Asal berkumpul itu ditahnik. Itu beberapa minggu apa bulan Rasulullah wafat. Nah, itu sahabat paling muda itu. Sahabat terakhir. Tapi wafatnya agak awal. Jadi ada sahabat yang dalam keadaan jadi sahabatnya paling akhir, ada sahabat yang wafatnya paling akhir. Itu beda tuh. Bukan orang itu. Jadi bukan bayi itu yang sahabat terakhir di muka bumi itu, bukan bayi itu. Itu siapa ya sahabat terakhir itu? Lupa saya nama-namanya. Kemudian wa in lam yash'uru bih au kanu ghairu mumayyizin au marina au naimin. Atau mereka itu apa? Hanya berlalu saja. Atau mereka itu dalam keadaan tidur. Au lam yajtami'u bihi lakin ra'aun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam au ra'ahumun nabi walau ma'a ba'dil masafati. Atau mereka tidak berkumpul dengan Rasulullah, tapi mereka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asal pernah melihat Rasulullah dalam keadaan hidup, jauh sekali itu Rasulullah di Uhud, jauh sekali. Ada orang siapa? Itulah Rasulullah, dilihat itu. Nah itu udah sahabat. Mereka melihat kepada Rasulullah dalam keadaan hidup. Atau Nabi melihat kepada mereka. Walau bu'dil masafati, meskipun beserta jauhnya jarak, walau sa'atan wahidatan, meskipun keadaan itu hanya sesaat saja. Ini orang lagi ngobrol aja di bawah, Rasulullah jauh di sebelah sana, sama Rasul dilihat. Orang itu nggak sadar dilihat sama Rasul, itu sahabat itu. Makanya banyak sahabat itu 124.000. Tapi kita nggak tahu nama-namanya 124.000 siapa. Dari 124.000 itu yang sampai namanya sama kita itu kurang dari 3.000 kalau nggak salah. Wa yadkhulu fi sahabiyyi ibnu ummi maktumin wa nahwuhu minal umyan. Termasuk dari sahabat siapa? Yaitu ibnu ummi maktum. Dan yang semisal beliau dari golongan orang-orang yang tidak bisa melihat, yang buta. Wa kunniyat ummuhu bihi, dan dikunyah ibunya bihi dengan maktum, likat mi basorihi, karena tertutupnya penglihatan Abdullah. Itu kalau salah namanya Abdullah bin Umi Maktum ya. Jadi kan yang di Maktum itu kan tertutup. Nah yang tertutup matanya itu siapa? Anaknya. Tapi yang dikunyah Maktum ibunya. Jadi Umi Maktum. Umi Maktum. Yang Maktumnya itu siapa? Abdullahnya ini. Anaknya. Wasmuhu Abdullah. Dan nama yang dimaksud ini adalah Abdullah. Jadi ada orang, ini punya anak namanya Abdullah, Abdullahnya ini buta. Nah, ibunya ini jadi disebut Ummu Maktum. Ibu dari orang yang tertutup begitu. Wasmuhu Abdullah ahadul muadzinaini lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namanya itu Abdullah, beliau itu salah satu dari 2 muadzin milik Rasulullah. Yang satunya lagi kita tahu namanya Bilal. Wa yadkhulu Isa wal Khadiru. Nah ini termasuk sahabat juga siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu sahabatnya Rasulullah. Wal Khadiru, dan Nabi Khadir. Wa Ilyasu alaihimus salatu wassalam, dan Nabi Ilyas alaihimus salatu wassalam. Wa tadkhulul malaikatul ladzina ijtama'u bih. Masuk juga sebagai sahabat siapa? Para malaikat yang mana mereka itu berkumpul beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil ardi, di bumi. Ya kalau di langit nanti semua malaikat jadi sahabat. Rasulullah kan
Mi'raj ya. Cuman gak jadi sahabat. Cuman yang pernah yang di bumi berkumpul dengan Rasulullah, nah itu mereka juga termasuk sahabat. Jadi kalau misalkan kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, itu semua orang mukmin. Berarti dia umum sekali kan, semua orang mukmin, termasuk para nabi terdahulu dan umat-umatnya. Wa sahbihi, itu masuk malaikat tuh. Nabi Khadir, Nabi Isa masuk. Lah itu dihadirkan itu. Ya, makna ya wa sahbihi itu. Fa Isa alaihi salatu wassalamu akhirus sahabati minal basyariz zahirin. Maka Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi salam, beliau itu adalah sahabat terakhir dari kelompok manusia yang nampak-nampak. Karena beliau itu pernah berkumpul dengan Rasulullah fil ardi tatkala tawaf, itu ada hadisnya. Tapi sebagian lagi bilang malah itu Nabi Isanya di awang-awang. Jadi Nabi Isanya terbang. Sebagian lain mengatakan Nabi Isa itu bukan sahabatnya Rasulullah karena tidak berkumpul di pijak tanah. Sebagian lain mengatakan, ini kata Syekh Nawawi, masuk. Ya. Kenapa? Karena dilihat oleh Rasulullah itu. Gitu. Karena dilihat oleh Rasulullah. Nah, orang kan tadi patokannya dilihat aja udah jadi sahabat. Nah, sedangkan Nabi Isa itu sampai sekarang belum wafat, masih hidup. Wa ammal malaikatu fabaquna ilan nafkhati atau nafakhah. Adapun para malaikat, maka mereka itu ya tetap, maksudnya tetap ada sampai tiupan sangkakala. Wal khadiru yamutu, dan Nabi Khadir itu akan mati, akan wafat inda raf'il Qur'ani, tatkala Al-Qur'an diangkat. Karena Nabi Khadir itu ya hafal Qur'an. Ya Al-Qur'an marfu diangkat ya, termasuk siapa? Nabi Khadirnya. Al-Qur'an, bukan. Al-Qur'an itu suhuf diangkat dari hati. Jadi ilmu itu, Al-Qur'an itu dia bukan naun minal ilmi. Al-Qur'an itu ya ilmu. Ya kan? Kata Rasulullah SAW, ilmu itu dia diangkat bukan dihilangkan dari kolbu, tapi sohibnya diambil. Orang punya ilmu diambil. Mungkin mushafnya mah tetap jadi artifak saja nanti. Pernah ada sesuatu namanya Al-Quran. Oh ini nih namanya Al-Quran, jadi dia ada di museum. Nah begitu mungkin ya. Itunya nggak diambil. Orang udah nggak ada yang bisa baca. Orang udah nggak ada yang bisa baca. Nah kalau Al-Quran itu dia lafaznya pun susunan lafaznya itu kan mukjizat kan. Membaca lafaznya saja kan pahala begitu. Nah ini kalau diangkat Nabi Khadir masih ada, berarti Al-Quran tidak diangkat. Makanya tatkala waktu Al-Quran diangkat ya Nabi Khadirnya wafat juga. Waqila bal mata, dan ada qaul Nabi Khadir ini sudah wafat. Jadi mengenai kehidupan Nabi Khadir itu ada dua pendapat. Walhasilu annal Khadira wa Ilyasa hayyani alal mu'tamadi. Kesimpulan dari perdebatan ini, Nabi Khadir dan Nabi Ilyas itu keduanya masih hidup atas qaul yang mu'tamad, yang bisa diambil pegangannya mana. Ini para ulama berbeda pendapat. Saya pernah baca masalah ini agak luas. Jadi begini, orang yang mengatakan Nabi Khadir sama Nabi Ilyas itu sudah wafat, itu dalilnya itu hadis. Dalilnya itu ya, hadis anu. Ulama yang mengatakan Nabi Khadir masih hidup dan Nabi Ilyas masih hidup, dalilnya apa? Ketemu. Nah, terus mana sekarang yang lebih kuat? Ketemu. Jadi istidlal, karena hadis itu meskipun dia itu secara subut dia qat'i, jadi ini betul dari Rasul, tapi maknanya zonni. Misalkan Rasulullah pernah berkata salah satu dalil yang mengatakan bahwa Nabi Khadir itu sudah wafat. Rasulullah itu pernah mengatakan setelah ba'da salat Isya, ya, hampir subuh lah gitu, sepertiga malam terakhir, keluar menuju sahabat, beliau itu berkata seperti ini, 100 tahun lagi kepala yang ada sekarang di muka bumi udah gak bakalan ada satupun.
Jadi yang malam ini ada, itu maksimal hidupnya, mau yang oroknya itu, mau yang tuanya, maksimal hidup 100 tahun dari sekarang, yang ada sekarang udah diganti semua. 100 tahun sekarang. Dan itu nyata kan, nggak ada yang lebih dari situ. Dan itu perkataan Rasulullah, tidak mungkin bohong. Sedangkan di situ kan ada Nabi Khidir. Berarti Nabi Khidir itu 100 tahun dari situ mati. Wafat begitu. Karena kalau Nabi Khidir masih hidup, perkataan Rasul ini tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, para ulama bilang, ini kan umum. Umum kan kena sama khusus. Ya kenapa tidak ada yang ditaksis? Nah, termasuk yang ditaksis siapa? Nabi Khidir. Apa dalilnya? Saya ketemu. Itu kalau udah ketemu ya gimana? Terus yang ketemunya bukan 1 orang 2 orang. Ya, tapi mayoritas orang-orang yang kesolehannya sampai derajat puncak, itu mereka mengatakan saya bertemu dengan Nabi Khidir. Gitu. Ya kalau kita mah nggak ketemu, ya boleh pakai yang mana aja. Cuman kata Syekh Nawawi Al-Mu'tamad, Nabi Khidir itu masih hidup. Walakin Ilyasu Rasulun binafsil Quran. Akan tetapi Nabi Ilyas itu beliau adalah Rasul dengan nas Al-Quran. Jadi kalau ditanya Nabi Ilyas itu derajatnya apa? Beliau sampai derajat Rasul. Dalilnya apa? Ada nas di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala wa inna Ilyasa laminal mursalin. Nah, itu dalilnya. Wa ammal Khadiru faqila wa waliyun. Adapun Nabi Khidir atau Khidir, maka ada yang mengatakan beliau itu wali, waqila nabiyun, ada yang mengatakan beliau itu nabi, waqila rasulun, dan ada yang mengatakan beliau itu rasul. Wa khairul umuri awsatuha, dan sebaik-baik perkara itu pertengahannya. Wali terlalu rendah, rasul terlalu tinggi, nabi lah. Gitu. Ini tengah-tengah. Itu posisinya siapa? Nabi Khidir. Tanbihun al-Khadiru bi fathil kha al-mu'jamati. Khidir itu cara membacanya dengan memfathahkan kha yang ada titiknya itu. Iya, kalau nggak ada titiknya ha. Wa kasrid dodi, dan mengkasrohkan dod al-mu'jamah yang ada titiknya. Nah, disebut yang ada titiknya soalnya dulu itu nggak ada titik, ya. Terus nanti takut salah nulis jadi sod, wakas risod. Dan ada yang baca khosir, ya. Itu jadi apa? Jadi saya tuh dulu pertama bingung, ini apa sih maksudnya itu? Oh, karena dulu itu kan nggak ada titiknya. Ya, terus ini sebagai verifikator. Ini kalau misalkan nanti dikasri sod, kok berarti sod ini enggak al-mu'jamah ayat ada titiknya. Oh, berarti ini salah, ada titik, ini kurang titik nih begitu. Apa ini dobitnya para ulama hebat-hebat. Wa yajuzu iskanud dodi ma'a kasril kha'i, dan boleh mengsukunkan dod beserta kasrohnya kha. Khodr. Khodir. Gimana? Kasrod dod, ya khodir. Oh khidir. Khidr boleh. Dibaca khidr boleh. Au fathiha, atau beserta fathahnya dod. Khidor. Bukan khidor ya, khodr. Jadi ada yang baca khodir, ada yang baca khidr, ada yang baca khodr. Wa innama luqiba bihi. Nah, ini bukan nama aslinya sebetulnya, tapi lakob Khodir itu. Kenapa beliau itu dilakobi dengan Khodir? Khodir itu hijau, khodrun. Li'annahu jalasa ala farwatin baydoa. Karena beliau itu duduk di atas farwah berwarna putih. Apa farwah itu, cari. Ada tuh orang cari. Ada enggak?
Kalau nggak salah itu ya semacam apa? Semacam tanah begitu. Ruang kosong. Ada nggak? Apa? Bukan itu. Eh. Nah, bulu. Jadi di apa? Di atas alas begitu. Nah, beliau itu duduk di atas alas yang berbulu. Hujan. Nah, beliau itu duduk di atas alas dari bulu baydho yang berwarna putih. Fa idza hiya tazzu min khalfihi khadra. Tuh, bukan itu furwah ada di situ, wajhul ardi ruangan. Bukan bulu. Wajhul ardi di atas tanah itu furwah namanya. Ya, jadi kalau ada tanah atasnya itu namanya furwah. Jadi beliau duduk di atas pasir. Ya, di atas tanah berwarna putih. Kalau di kita itu tanah putih itu yang tanahnya apa tuh? Ada kan? Kalau saya sepedahan ke sana itu, ya itu tanahnya udah putih tuh, udah putih tanahnya. Mau ke mana itu? Limbangan. Ya, mau ke Limbangan udah agak putih. Nah itu duduk di atas tanah kayak gitu. Duduk tiba-tiba tahtazu min khalfihi khadra. Jadi tumbuh perkara-perkara yang hijau. Jadi menghijaukan begitu. Bukannya menghijaukan, jadi hijau. Jadi hijau. Wa kunyatuhu Abul Abbas. Kunyahnya itu Abul Abbas. Tadi lakob. Ini kunyah. Namanya Balya. Bimuwahhadatin maftuhatin, dengan ba yang difatahkan, wala min sakinatin, dan dengan lam yang disukunkan, wa mutsannatin tahtiyatin, dan dengan yang punya 2 titik, maksudnya ya itu yang di bawah. Balya bin Malkan bi fathil mim, dengan mimnya dibaca fathah, wa iskanil lam, lamnya disukunkan, wa bil kafi, dan dengan kaf. Wa sumi'a min ba'dil arifin, dan telah didengar kabar dari sebagian orang arif, man arafasmahu wasma abihi wa kunyatahu wa laqabahu dakhalal jannata. Barang siapa yang mengetahui namanya, mengetahui nama bapaknya, mengetahui kunyahnya, dan mengetahui laqabnya, maka dia masuk surga. Oh gampang banget, ini ngobrolin banyaknya pahala, karena berarti kamu itu ngajinya dalam. Kalau sampai tahu ini ngajinya dalam berarti bukan masuk surga. Ya udahlah, saya cuma mau ngapalin aja. Siapa lakopnya? Qadir. Siapa kunyahnya? Abu Balya. Siapa tadi? Abul Abbas. Siapa namanya? Balya. Siapa bapaknya? Malkan. Masuk surga. Yang kayak gitu juga. Ya. Berarti kalau kamu udah tahu sampai situ, itu banyak sekali perkara-perkaranya, banyak sekali. Jadi muqaddimah mahfiyahnya itu banyak di belakangnya itu. Dia ngajinya udah agak dalam berarti. Kemudian dia itu husnuzon kepada para ulama. Itu banyak di belakangnya itu sesuatunya, perkaranya. Jadi jangan salah paham.
wa sumi'a min ba'da usrai wa huwa yata'abbadu bi syari'ati nabiyyina min yaumi ba'tsihi min yaumin ba'atsahu Allah taala. Dan beliau itu beribadah dengan syariatnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari mulai Allah mengutus beliau sebagai rasul. Jadi Nabi Khidir itu kayaknya paling tahu sama syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya itu. Ya iyalah zaman Nabi Anu hidup, terus sampai zaman Rasulullah masih hidup. Ya. Hah? Nah, kalau ilmu belum tentu juga. Karena belum tentu juga kalau ilmu. Belum tentu juga. Cuman kalau ta'abbud ya dengan syariatnya. Jadi kalau misalkan ilmu itu kan dia ada luas, ada dalam begitu ya. Nah, ini kan kalau Nabi Khidir itu orang yang paling alim ya kenapa dia nggak jadi mujtahid kan? Madhab Khidiriyah. Ya kan? Beda. Jadi kalau hubungannya dengan kecerdasan itu nggak bisa dengan umur lama nggak bisa. Imam Syafi'i itu bisa jadi dalam pengetahuan tentang syariat Nabi Muhammad SAW itu bisa jadi alam daripada Nabi Khidir. Tapi pengetahuan tentang Nabi sebelumnya, Nabi Khidir alam. Begitu. Allahu a'lam. Nah, karena Nabi Khidir itu kalaupun beliau itu nabi, jadi nabinya bukan baru-baru ini tapi udah dari dulu. Ya, dan Rasulullah itu bilang kan ulamanya umatku itu seperti nabinya Bani Israel, sedangkan masyhur bahwa Nabi Musa itu lebih alim daripada Nabi Khidir dalam bab syariat. Jadi kan ada masalah. Ya, ada umatnya Rasulullah itu alam daripada Nabi Khidir dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan syariatnya Rasulullah. Besok ada kayak gitu. Ya kalau misalkan Nabi Khidir ada, kenapa enggak coba dia itu ngarang kitab? Ini beda tuh. Ini udah. Gak semua perkara itu bisa masuk standar kamu, gak bisa. Oh kalau wali itu memang ada karomahnya, kenapa enggak minta turunin susu dari langit biar kita itu hidup sehat begitu. Iya ada kemarin orang habaib itu bilang kan di Yaman turun susu gara-gara wali anu berdoa. Ya itu kan gak bisa tiap hari. Orang itu pahami dulu konsep syariat lah. Ya, pahami konsep syariat, konsep wilayah, konsep karomah itu harus dipahami dulu. Biar nggak dikit-dikit masuk logika kamu, bukan logika kamu ya, masuk pikiran kamu itu menghukumi sesuatu tanpa muqaddimah sebelumnya, ya itu salah. Kalau kayak gitu, nanti dibahas lah. Kasihan, akhir zaman tuh kasihan orang. Kemudian wal muradu bit tabi'in fi qaulin nazimi. Wa man tabi'a jami'a man ata ba'da sahabati minal mu'minin ila yaumil jaza. Dan yang dimaksud dengan tabi'in, kemudian terus ya, kan kepada separuh sahabat dan tabi'in. Di dalam perkataannya nazim, wa man tabi'a, dan orang-orang yang mengikuti, jadi tabi'in wa man tabi'. Siapa yang dimaksud? Jami'u man ata ba'da sahabati. Semua orang yang datang setelah sahabat. Minal mu'minin ila yaumil jaza. Yaitu dari golongan orang-orang mukmin ila yaumil jaza sampai yaumil qiyamah. Jadi ini umum dulu ya. Wa ala alihi, itu umum sudah. Wa sahbihi dikhususkan. Wasohbihi, kemudian waman tabi'ahum begitu. Nah ini bukan ya secara derajat khusus lagi. Jadi dzikrul akhwas ba'dal a'am. Dan ini memberi faedah. Memberi faedah. Kalau menyebutkan yang khusus dulu baru yang umum itu anfaedah itu. Orang mana? Orang Garut, Jawa Barat. Kudu disebutkan Jawa Barat nah geus nyahoan orang Garut. Jawa Barat, Garut. Nah itu berfaidah. Jadi dzikrul akhwas ba'dal a'am itu berfaidah. Tapi kalau dzikrul a'am ba'dal akhwas itu tidak berfaidah kecuali nanti ada nukat gitu. Apa nukatnya ya nantilah Pak ngaji bab balaghah. Pertanyaan? Tidak ada.
Istirahat dulu apa lanjut nih? Lanjut. Lanjutlah. Bismillah. Jam berapa sekarang itu? Jam 4 pas. Jam berapa? Bener itu jamnya? Ya, petang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sabilu dinil haqqi. Nah, sekarang kita mensyarah sabilu dinil haqqi. Gimana nazamnya itu? Wa man tabi' sabila dinil haqqi. Begitu kalau nggak salah ya. Dan sholawat beserta salam semoga tetap kepada orang-orang yang mengikuti sabila dinil haqqi. Jalan din yang hak. Qala al-Fayyumi atau al-Fayyumi fil Misbahi telah berkata al-Imam atau Asy-Syaikh al-Fayyumi di dalam kitab Al-Misbah. Was-sabilu at-tariqu. Yang namanya sabil itu maknanya tariq. Ya kalau diterjemahkan itu sabil itu jalan. Nah jalan itu hakikatuhu apa? Sesuatu yang menyampaikan kita kepada tujuan. Itu namanya jalan. Ya. Sesuatu yang menyampaikan kita kepada tujuan. Wa yudzakkaru wa yu'annatsu. Dan dia bisa dimudzakarkan dan bisa dimu'annatskan. Qala Ibnu Sakit, nah ini tahqiq lafaz. Ini mudzakkar atau muannats? Ya disebut mudzakkar bisa, disebut muannats bisa. Dalam pengertian nanti domirnya itu apakah pakai mudzakkar atau pakai domir muannats. Bisa dua-duanya. Kayak halun gitu. Qala Ibnu Sikit. Berkata Ibnu As-Sikit. Wa jam'ul muannats subul. Jika muannats maka jamaknya itu subul. Kama qalu unukun, sebagaimana berkata para nahwiyin unuk lulughah. Wa jam'ul mudzakkar dan jamak mudzakarnya subul, tidak pakai wawu. Wa subuluddin, nah kemudian setelah disatukan ditarkib sabil dan ad-din maknanya apa? Al-ahkamus syar'iyyatu, yaitu hukum-hukum syar'iyyah. Nah hukum-hukum syariah itu adalah perkaranya, menetapkan satu perkara kepada perkara yang lain yang mana wadi'nya itu adalah syariat. Siapa itu? Ya Allah. Makanya secara lughatan, tapi itu secara lughatan. Ya, kalau secara lughatan itu langit biru pun hukum syara. Karena yang menetapkan langit biru itu siapa? Allah. Yang menetapkan semut lebih kecil daripada gunung, nah itu Allah juga. Itu min haitsul lughah. Tapi kalau min haitsul istilah itu yang bertakluk dengan perbuatan mukallaf. Itu baru bisa disebut ahkamus syar'iyyah. Perbuatan mukallaf, hukumnya minum khamr, hukumnya makan nasi. Wal haqqu huwa kullu ma wafaqal kitaba was sunnata. Dan yang dimaksud al-haq di sini adalah semua perkara yang sesuai dengan Alkitab. Was sunnata dan sunnah. Wal ijma'a awil qiyasa dan ijma' atau qiyas. Nah, jika di dalam pembahasan syariat dikatakan Alkitab, itu yang dimaksud Al-Quran. Jika yang dimaksud dengan as-sunnah itu semua perkara yang dinisbahkan kepada Rasul, baik perkataan atau perbuatan atau semua perkara yang ditinggalkan oleh Rasul. Ijma' itu adalah semua hukum yang disepakati oleh seluruh alim pada satu kurun waktu tertentu. Itu namanya ijma'. Tidak melulu harus tentang perkara ya syariah sih, cuman tidak melulu harus perkara syar'i, termasuk juga di dalamnya itu tadqiq di dalam perkara akli. Itu juga bisa disebut ijma'. Awil qiyas atau qiyas. Nah, qiyas ini nanti ada yang sahih, ada yang fasad. Yang maksud al-qiyas di sini yang sahih.
kias yang sahih. Seperti para ulama mengharamkan bir misalkan. Nah, bir itu haramnya bil kias. Bil kias. Nah, keharuman bir itu hak karena sesuai dengan kias. Atau hukum membakar harta anak yatim. Al-Quran itu cuman bilangnya nggak boleh makan harta anak yatim, nggak bilang nggak boleh membakar harta anak yatim, nggak bilang. Cuman ini membakar harta anak yatim gimana hukumnya? Nah, haram. Itu hak tidak? Hak. Kenapa? Karena itu ala sabilil qiyas. Wa huwa khilaful batil, dan lafad hak itu dia lawan dari al-batil. Jadi jika sesuatu itu tidak bersesuaian dengan yang disebutkan tadi, maka itu namanya batil. Qauluhu ghairu mubtadi'. Dibacanya apa tadi? Ghairu mubtadi' ya. Sabilal Sabilal haqqi. Nah, sabilad dinil haqqi ghairu mubtadi'. Itu secara i'rab hal min qaulihi wa man tabi'a, dari perkataan Nazim wa man tabi'a. Dan orang-orang yang mengikuti, yang mana yang mengikutinya itu bukan ahli bid'ah begitu. Tapi yang mengikutinya ini ahli bid'ah, ini ikut sahabat, tapi dia nggak paham perkataan sahabat, kayak Salafi Wahabi itu. Bilang-bilangnya saya ikut sahabat. Padahal mereka itu bertentangan dengan sahabat. Karena mereka tidak paham apa yang dikatakan oleh sahabat. Mereka memahami perkataan sahabat dengan pemahaman mereka sendiri. Kalau contoh kayak kita itu misalkan sahabatnya orang Indonesia. Mereka berkata nih sahabat itu misalkan ya di DPR terjadi perebutan kursi. Nah, yang dipahami sama si Salafi Wahabi itu orang-orang DPR pada rebutan kursi. Mereka bilang ini kan perkataan sahabat, bukan itu pemahaman kamu. Kamu belajar dulu bahasa Indonesia yang betul. Gitu kan, orang-orang Wahabi itu nggak paham balaghah, Teorinya mereka ngerti, cuman nggak dipraktekkan, nggak dipakai. Nah, mereka itu ikut sahabat nggak? Klaim mereka ikut sahabat, tapi mereka itu mubtadi', ahli bid'ah. Nah. Siapa mubtadi'ah itu? Nah, ini patokannya nih. Bagaimana seseorang bisa disebut ahlul bid'ah? Huwa man kharaja anil haqqi, yaitu orang yang keluar dari al-haq. Tidak sesuai Quran, tidak sesuai sunnah, tidak sesuai ijma', tidak sesuai qiyas. Wa huwa al-madhmum. Nah, dan makna dari al-mubtadi' itu ya diantaranya apa? Al-madhmum. Jadi orang yang sah disebut al-mubtadi', maka dia sah disebut al-madhmum, yang dicela. Qala ulama'u, telah berkata para ulama. Nah, ini sekarang membahas bid'ah nih. Pembahasan tentang bid'ah. Bid'ah itu perbuatannya. Orang yang mengerjakannya namanya mubtadi'. Nah, bid'ah itu perbuatannya. Orang yang melaksanakannya disebut mubtadi'. Al-bid'atu lughatan makana mukhtara'an ala ghairi mithalin. Bid'ah secara lughah itu adalah perkara yang dibuat baru. Itu mukhtara'. Maksud dibuat baru itu sebelumnya tidak pernah dibuat. Itu mukhtara'. Ala ghairi mithalin, tanpa adanya contoh. Ala ghairi mithalin sabiqin, yang telah lalu. Itu bid'ah secara lughatan. Ada comro. Itu yang pertama kali masukin oncom ke situ tuh siapa? Itu kan pasti ada orang pertama kan. Ini yang pertama kali masukin oncom ke dalam apa itu? Comro dari apa sih? Dari singkong ya. Singkongnya dibejek-bejek dulu gitu. Itu kan ada nanti yang masukin gula ke dalam apa namanya itu ya? Bukan misro. Jadi si
Si singkongnya itu dia nggak dibejek-bejek dulu, dia cuman dibolongin. Tuh ada tuh di Banjarwangi itu, dia dibolongin, ya, habis dibolongin masukin gula, habis gula merah, terus dikasih daun dibakar. Itu pasti. Itu siapa sih yang pertama kali bikin kayak gitu itu? Nah ini bukan yang dimasukinnya bukan gula, oncom, tapi si singkongnya itu dibejek-bejek dulu. Itu siapa yang pertama kali bikin? Nah yang pertama kali bikin itu, perbuatan itu disebut bid'ah. Karena sebelumnya gak pernah ada contoh. Yang bikinnya itu mubtadi', ahli bid'ah. Itu secara lughatan. Maka semua penemu-penemu, ilmuwan-ilmuwan semuanya itu mubtadi', ahli bid'ah semua. Yang pertama kali pakai sarung, ahli bid'ah. Yang pertama kali pakai kacamata, ahli bid'ah. Yang pertama kali Al-Quran disusun, ahli bid'ah. Itu semua ahli bid'ah menurut lughah. Apakah itu yang dimaksud syariat? Yang tercela? Orang yang pertama kali masukin gula ke dalam oncom. Terbalik. Orang yang pertama kali masukin oncom ke dalam singkong. Apa itu yang tercela? Bukan, makanya ada makna syar'an. Apa syar'annya? Ma uhditha ala khilafi amri syari'i. Perkara yang dibarukan, yang diperbuat ala khilafi, yang tidak berkesesuaian atau yang bercanggah amri syari'i dengan perkara syariat, dengan perkara syari atau dengan perintah syariat. Nah, perkara ini dia dibuat bertentangan dengan perintah syariat, dengan perintah Allah. Nah, bertentangan, jika sesuatu itu demikian adanya, maka itulah yang disebut bid'ah yang tercela. Contoh. Sholat zuhur perintahnya berapa? 4 rakaat. Ini ngerjain 6. Khilaf tuh, kerjakan 4, ini mengerjakan tidak 4. Khilaf, itu bid'ah madmum. Tercela. Jika tidak atas khilaf, misalkan baca Yasin malam Jumat, setiap malam Jumat, itu atas khilaf perintah tidak? Tidak, karena baca Quran kapanpun boleh, surah apapun boleh. Dia memilih waktu malam Jumat yang dibacanya Yasin. Tidak ada khilaf. Jadi sesuatu perkara yang tidak ditentukan waktunya, kamu memilih. Kalau sholat zuhur dikerjakannya ba'da subuh. Karena perintahnya sholat zuhur itu ada khusus. Sholat zuhur diperintahkannya khusus. Dari zawal sampai matahari sama dengan sampai bayangan sama dengan yang dibayangi, sang pemilik bayangannya begitu. Nah kalau dikerjakan di antara itu tidak bid'ah, karena itu sudah sesuai dengan tuntutan syariat. Kalau dilaksanakan di luar itu yang tidak ada ketentuan syariatnya, qodho bukan, jamak bukan, qosor bukan, sholat ba'da subuh. Ditanya kenapa? Nanti ada 17 Agustusan Jongjon. Itu bid'ah itu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Karena nanti ini akan panjang. Kita membahas bid'ah nanti insyaallah. Ada pertanyaan enggak? Yang mana? Quran. Itu bid'ah yang tercela. Madmum. Ada lagi? Madmum? Ya itu. Nanti yang sebetulnya nanti kebagi 5 ya. Cuman kalau mau begitu ya bisa juga. Tercela, tidak tercela bisa. Yang tidak tercela ini ada yang wajib sunnah. Yang tercela ini ada yang makruh, ada yang haram. Ada lagi?
Gak ada? Kalau nggak ada kita hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.